Halo semuanya, saya Jelina Grace dari Prodi Ilmu Komunikasi 2020. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Jadi, komunikasi interpersonal ini menjadi salah satu konteks komunikasi yang dianggap sebagai dasar sebuah bentuk dalam berkomunikasi. Nah, proses komunikasi intrapersonal ini merupakan sebuah proses pertukaran dan transformasi pesan yang dilakukan dari, untuk, dan oleh diri sendiri. Misalnya ketika seseorang berbicara pada dirinya sendiri, di mana dia yang sebagai pemberi pesan dan juga sebagai penerima pesan. Nah, itulah yang dinamakan dengan komunikasi intrapersonal. Lalu ada 4 proses yang terjadi di dalam komunikasi intrapersonal. Yang pertama adalah sensasi, di mana sensasi ini menyangkut penginderaan. Nah, proses ini terjadi ketika kita menerima sesuatu atau stimulus, dan stimulus itulah yang mengenai penginderaan kita. Dan itu merupakan apa yang kita rasakan. Jadi misalnya ada seseorang yang mungkin merasakan kesedihan, itulah yang dinamakan dengan sensasi. Yang kedua adalah persepsi. Persepsi ini terjadi ketika seseorang merasakan sesuatu, lalu mereka memberikan pendapat mereka sendiri tentang apa yang mereka merasa. Contohnya ketika seseorang merasakan sedih, lalu seseorang tersebut menjelaskan tentang perasaan atau rasa sedih mereka. Lalu yang ketiga ada memori. Nah, memori ini terjadi setelah sensasi dan persepsinya terkumpul, kemudian disusun ke dalam memori sebagai kerangka dia untuk berpikir. Lalu yang keempat adalah transmisi atau proses berpikir, di mana tahap ini adalah menjadi terakhir. Jadi setelah semua terkumpul dengan baik, barulah masuk ke dalam tahap yang terakhir ini, yaitu transmisi atau berpikir. Lalu sebelum masuk lebih lanjut, kita akan masuk ke pengertian komunikasi intrapersonal menurut para ahli. Yang pertama ada menurut De Vito. Menurut De Vito sendiri, komunikasi interpersonal atau komunikasi intrapribadi merupakan komunikasi dengan diri sendiri dengan tujuan untuk berpikir, melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung. Sementara menurut Nina menjelaskan bahwa komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi pada diri manusia, meliputi proses sensasi, asosiasi, persepsi, memori, dan berpikir. Lalu apa aja sih bentuk-bentuk komunikasi intrapersonal? Nah, bentuk-bentuk komunikasi intrapersonal ini misalnya kayak ketika kita bercermin, lalu kita ngomong sendiri depan cermin, kita berdoa, kita melamun, merenung, kita bermimpi, kita berbicara sendiri atau membuat suatu tulisan atau membaca satu tulisan dengan suara yang keras, lalu kita membuat karangan, membuat tulisan dengan mengarang, terus membuat gerakan ketika kita sedang berpikir. Itu adalah contoh-contoh di mana kita melakukan komunikasi intrapersonal. Lalu kita masuk ke dalam komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal ini mengacu pada sesuatu yang terjadi di antara dua orang atau lebih, dan ini dapat menggambarkan tindakan, komunikasi, atau bahkan jenis hubungan tertentu. Jadi, ini adalah sesuatu yang ada atau terjadi di antara orang-orang. Nah, selain itu, ada dua pihak yang berbeda yang terlibat dalam situasi semacam ini atau komunikasi interpersonal. Lalu ada 4 elemen utama yang terlibat dalam komunikasi interpersonal, yaitu pengirim, pesan, media, dan penerima. Selain 4 itu ada juga umpan balik. Lalu ada 2 cara untuk mengaplikasikan komunikasi interpersonal ini. Yang pertama yaitu secara langsung, di mana komunikator dan komunikan bertemu dan bertatap muka, lalu melakukan kegiatan komunikasi interpersonal. Yang kedua adalah secara tidak langsung, di mana komunikasi terjadi melalui media seperti telepon atau alat komunikasi lainnya yang dipakai untuk berkomunikasi secara jarak jauh. Contohnya WhatsApp, Instagram, Facebook itu juga menjadi salah satu proses atau media untuk melakukan komunikasi interpersonal. Lalu apa sih kaitannya dengan komunikasi interpersonal dengan komunikasi interpersonal? Nah, komunikasi interpersonal dengan komunikasi interpersonal ini keduanya paling sering terkait dengan komunikasi atau konsep terkait lainnya. Karena komunikasi intrapersonal dengan komunikasi interpersonal sama-sama melakukan satu kegiatan yang sama, yaitu komunikasi. Nah, lalu apa sih perbedaan antara komunikasi interpersonal dengan komunikasi intrapersonal? Jadi, komunikasi interpersonal adalah keadaan di mana kita berkomunikasi dengan banyak orang, 2 orang atau lebih, dan komunikasi interpersonal ini melibatkan banyak orang.
Tetapi kalau misalkan komunikasi intrapersonal ini hanya dilakukan oleh individu dan hanya melibatkan individu itu sendiri. Sekian dari saya untuk penjelasan komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Jika ada salah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.